Miskin, kaya, susah, senang, ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Miskin, kaya, susah, senang, ada di mana-mana. Kami akan mengutarakan sedikit, yaitu masalah pendidikan mulai awal dari berdirinya yayasan di sini. Itu saya sendiri itu mengenai keberadaan masalah desa, terutama di pelosok desa yang sangat minus ini. Jadi di sini saya amati dari kami, mungkin sekitar sini itu tidak ada yang mau dan mendirikan sekolah dan gitu. Dan selanjutnya kami pikir-pikir di sini bagaimana supaya kelestarian pendidikan di sini bisa berlanjut, dan kami harapkan di sini itu supaya di sini itu sebagai manusia yang berpendidikan. Pada saat itu pendidikan di sini itu sangatlah langka, jadi tidak ada istilahnya itu anak sekolah yang mau meneruskan kepada jenjang pendidikan yang lebih atas. Dan kami sepakat dengan teman-teman, ya terus terang ini bagaimana mengelolanya bisa di sini itu pendidikan khususnya di Nur Huda ini maju. Dan awal dari pendidikan sini belum mendirikan yayasan pada waktu itu. Jadi di sini itu pada tahun 1990. Di sini adalah saya bertekad itu mengumpulkan, saya kumpulkan pada waktu itu ada 6 anak yang saya ajar mengaji dan saya ajar baca tulis pada waktu itu, bertempat di musola. Dan tempat duduk pun belum ada pada waktu itu, yaitu masih ada dampar. Dampar pun ada waktu itu hanya 2, sehingga 6 anak itu saya minta tolong kepada tetangga, yaitu supaya membuatkan dampar yang agak panjang. Tadi dibuat pada waktu itu sekitar 1,5 meter, membuat 3 pada waktu sudah cukup, yaitu untuk 6 anak. Dan anak tersebut, yaitu saya bagaimana bisa di sini tuh menarik perhatian kepada orang tuanya, soalnya tidak ada istilahnya itu yang meneruskan sekolah, dan sekolah pun di sini itu dikira orang tuanya itu kan tidak mendapatkan apa-apa kan gitu. Kadang-kadang itu ada lagi di daerah sini itu berpendidikan bahwa kalau sekolah madrasah atau mengaji pada waktu itu umumnya itu lama-lama jadinya orang ya tadi Pak Mudin atau bisa berdoa itu saja. Dan saya pikir di situ lama-kelamaan itu timbul bagaimana kalau keadaan masyarakat di sekitar di sini itu dibiarkan aja, sehingga anak 6 tersebut itu saya ajari menyanyi pada waktu itu. Nah setelah menyanyi itu istilahnya didengar oleh orang tua, sehingga orang tua itu agak tertarik. Lama-kelamaan berbondong-bondong dan bisa menitipkan anak di sini itu sampai 35. Yaitulah awal mula dari di sini itu pendidikan Nurul Huda itu didirikan. Nah pada saat itu kan belum mempunyai gedung, ya belum mempunyai tempat yang layak, sehingga 6 anak itu berkembang menjadi 35. Lama-kelamaan banyak, sepakat itu saya mengumpulkan dari saudara-saudara, teman-teman yang ada di sini, di situ yaitu merencanakan membuat sekolahan walaupun dari gedek kan gitu, terus terang dari gedek Tambu itu. Nah sebelum itu saya tampung, berhubung itu belum mempunyai tempat, itu di rumah sini. Jadi di rumah sini itu saya bagi menjadi 2 itu 2. Tadi mulai ada anak kelas 1 sampai kelas 2, sehingga lokal yang baru istilahnya gede gitu, masyarakat berbondong-bondong itu kurang lebih satu bulan
nah itu bisa mencapai walaupun secara darurat itu bisa ditempatkan pada waktu itu yang di sini ditempatkan di lokal yang baru, sehingga mencapai ada kelas 3 lah, itu mulai kita ini ya istilahnya bingung lagi, yaitu muridnya itu tambah banyak dan tempatnya pun tidak ada. Dari di sini itu tetap ditempati dan di sekolah juga ada. Nah, alhamdulillah pada waktu itu diberi kesempatan waktu kemah, yaitu kemah untuk madrasah. Dengan adanya kemah itu ada tugas dari Depak, yaitu saya terus terang dari Depak itu ya minta bagaimana jalan keluarnya bisa mempunyai gedung, ya itulah dititipi itu istilahnya itu akan diusahakan kepada pemerintah bisa mendapatkan gedung. Nah, lokalnya yaitu sekarang itu sudah Madrasah Sanawiyah sudah mempunyai lokal sendiri, yaitu terutama itu pertama adalah di sini itu dorongan dari Surabaya, terang yaitu dari teman-teman BPI pada waktu itu sehingga masyarakat itu sepakat itu mendirikan lokal, yaitu untuk Sanawiyah sorenya dan paginya untuk Madrasah Ibtidaiyah. Walaupun sekarang itu kantornya masih istilahnya itu masih darurat, yaitu alhamdulillah bisa ditempati, mungkin mengarah jangka panjang yaitu kantor-kantor itu akan diperbaiki barangkali ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Terus gurunya itu begini Pak, sementara ini ada yang dari Sumber Bening, perkiraan dari sini yang Sumber Bening Sumber Wates itu 9 kilo. Nah itu 9 kilo. Yang dari Tanjung Sari itu antara 7 kilo, dan paling dekat itu ya istilah 1,5 kilo, 1 kilo. Terus transportasi di sini itu tidak ada, yaitu umumnya jalan kaki Pak, itu jalan kaki di sini itu ya. Terus ada yang dari Sumber Sumber Wates Sumber Bening yang jaraknya 9 kilo. Itu kadang-kadang kalau pasaran itu ada istilahnya kendaraan jurusan Sumber Manjing Pagak menuju ke Bantul, itu turunnya di daerah Bredogan itu. Nah seandainya itu tidak ada kendaraan pada waktu terpaksa walaupun 9 kilo itu terpaksa jalan kaki kan gitu, walaupun terabas itu naik gunung turun gunung kan gitu sudah biasa kalau di sini Pak, demi kita itu melancarkan pendidikan yang ada di daerah sini itu. Saya ini yaitu istilahnya pekerjaannya itu ya apa adanya Pak, di sini itu ya istilahnya mulai dulu itu saya ngojek di tempat di Pasar Matur itu. Jadi untuk biaya ngojek tadi dulu Pak, hasil ngojek itu saya kumpulkan karena di sini itu belum ada musola Pak di sini ya. Hasil ngojek itu saya buka untuk musola modal dasar itu Pak, itu tadi musola. Terus lama kelamaan ada pendidikan yaitu istilahnya untuk beli kapur, untuk memberi santunan kepada Dewan Guru seadanya, dan itu saya ambilkan dari biaya ojek itu Pak. Dan alhamdulillah sekarang itu bisa berjalan, dan kadang-kadang ya saya sendiri itu sampai sekarang pun biasanya itu ya ngojek terus terang gitu.